Oke, kita bahas lagi mengenai lanjutan Piala Presiden yang akan bermain pada hari Rabu tanggal 15 Juni. Jam 4 sore ada PSM Makassar dengan Persikabo Bogor. Lalu jam setengah 9-nya ada Persik Kediri dan Arema Malang. Jadi saya langsung mempreview dulu untuk pertandingan PSM Makassar dengan Persikabo Bogor ya, yang bermain duluan. Jadi sesuai dari analisa saya di pertandingan kemarin, pertandingan pertama PSM menghadapi Arema menang ya 1-0 dan Persikabo Bogor kalah 0-1 dari Persik. Permainan PSM Makassar saat menghadapi Arema Malang kemarin memang lebih banyak membangun dari sektor sayap yang saya lihat. Dan berapa kali ketika PSM Makassar membangun dari sektor tengah, ada M. Arfan dan juga Pluim di situ ya. Itu sebenarnya kalau saya lihat PSM Makassar lebih bagusnya membangun serangan dari lini tengah. Karena menahan bola itu lebih lama di lini tengahnya ketika Pluim atau M. Arfan membawa bola. Ya, tapi kalau dari pemain sayap, saya melihat berapa kali PSM Makassar membangun serangan dari sayap, bolanya gampang sekali mudah hilang. Jadi ini PR juga yang saya lihat untuk Coach Tavares ya menurut saya, karena sebenarnya saat melawan Arema Malang kemarin, permainan PSM Makassar pun sebenarnya walaupun menang ya, belum terlalu maksimal yang saya lihat. Everton juga sebagai lini serangnya boleh dibilang sangat minim mendapatkan support aliran bola dari para pemain sayapnya. Kecuali Everton mencari bola sampai ke tengah lapangan. Ini berapa kali saya melihat sosok Everton sampai mencari bola. Artinya ketika Everton keluar dari area penyerangannya, lini depan dari PSM Makassar kosong posisinya saat membangun serangan. Ya ini berapa kali terjadi karena memang Everton kurang support yang saya lihat. Jadi semoga besok menghadapi Persikabo Bogor ini bisa dimanfaatkan oleh para pemain tengah dan pemain sayap untuk lebih lagi memberikan support kepada Everton. Karena di pertandingan kemarin sangat terlihat jelas bagaimana kontribusi Everton boleh dibilang sangat minim sekali. Kecuali kalau dia mencari bola sampai ke bawah ya, mencari bola, aliran bola. Lalu untuk Persikabo Bogor di pertandingan kemarin lawan Persik Kediri, terlihat jelas kewalahan ketika Persikabo Bogor mendapatkan musuh yang bermain high pressing. Jadi permainan dari Persikabo Bogor di pertandingan kemarin lawan Persik itu benar-benar gak terlihat sama sekali bagaimana skemanya. Kalau secara bertahan cukup bagus Persikabo Bogor, tapi saat melakukan penyerangan berapa kali umpan-umpan long ball-nya ini nggak pernah sampai kepada pemain sayap terutama. Kenapa? Karena saya melihat permainan dari Persikabo Bogor di mana Raisuke yang harusnya bisa menjadi aliran bola ya untuk pemain sayap, pemain depan, bahkan pemain tengah lagi, ini belum bisa maksimal. Penampilannya belum terlihat maksimal lah Raisuke. Tapi ketika Roni Sugeng masuk dan bermain bersama Raisuke juga, ini lebih hidup sebenarnya aliran bola dari Persikabo Bogor. Tapi berapa kali juga sama seperti Everton di PSM, ini Gustavo juga minim support yang saya lihat kemarin. Gustavo berapa kali juga sama mencari bola ke bawah, melakukan skill individu sampai melakukan peluang gol aja sendiri tanpa ada support dari pemain sayap dan pemain tengahnya. Jadi yang diharapkan besok lawan Persikabo lawan PSM Makassar, saya ingin melihat sebenarnya skema permainan Persikabo Bogor ini bagaimana di bawah dari strategi Coach Jajang. Karena jujur saya belum bisa menyimpulkan saat kemarin lawan Persik Kediri. Karena Persik Kediri 90 menit secara penuh itu benar-benar menguasai. Jadi saya belum bisa melihat atau memahami apa sih sebenarnya strategi dari Coach Jajang untuk permainan Persikabo Bogor. Dan mungkin juga para pemain Persikabo Bogor terlihat lini tengahnya sangat kosong. Jadi semoga besok bisa dimaksimalkan lagi karena menghadapi PSM Makassar, M. Arfan ini sangat bagus penampilannya kalau saya lihat, dan Pluim. Jadi cukup berbahaya juga lini tengah dari PSM Makassar. Ya, jadi ini besok benar-benar pertandingan yang sangat seru di mana PSM Makassar juga sudah mendapatkan modal mental yang cukup bagus ya, karena sudah mendapatkan 3 poin, dan untuk Persikabo Bogor tentunya harus mencari 3 poin ya, karena kemarin mengalami kekalahan dengan Persik Kediri. Jadi besok saya juga ingin menonton pertandingannya PSM Makassar dengan Persikabo Bogor, karena saya di musim ini jujur sedang ingin mengamati PSM Makassar ya. Dari musim lalu saya sudah mengamati PSM Makassar, dan juga Persikabo Bogor di bawah dari Coach Jajang saya ingin lebih mendalami lagi bagaimana sebenarnya permainan dari Persikabo Bogor.
Nanti kita buat previewnya. Lalu next kita bahas yang jam 8:30 malam, ini Persik Kediri dengan Arema Malang. Ini sangat seru, kenapa? Karena yang pertama Arema Malang harus mencari 3 poin dan Persik Kediri juga harus mempertahankan kemenangannya ya. Dan kalau saya lihat permainan dari Persik Kediri dan Arema Malang ini sebenarnya hampir sama saat melakukan pertahanan. Apa persamaannya? Persik dan Arema sama-sama melakukan pressing. Ini sudah beberapa kali saya buat preview dan reviewnya ya di PRI Liga 1 musim lalu. Tapi memang di pertemuan kemarin di PRI Liga 1 saya melihat sebenarnya Persik Kediri yang lebih mendominasi bola possession ya di musim lalu. Dan ini apakah besok menghadapi Arema Malang yang boleh dikatakan sebagai tuan rumah karena bermain di Kanjuruhan yang tentunya dihadiri oleh supporter dari Arema Malang, bagaimana ujian mental dari para pemain Persik Kediri bisa bermain lepas ya. Bermain lepas artinya strategi dari Coach Javeroka, sistemnya ini tetap berjalan karena ini kan tergantung dari para psikologi atau mental para pemain Persik Kediri. Satunya gagal bisa gagal semua gitu kan sistemnya. Jadi kembali lagi kalau saya katakan masalah pressing ini pembuktian juga karena Arema Malang juga di pemain sayapnya ini baru didatangkan kan cepat-cepat. Persik Kediri juga sama, pemain sayapnya cepat-cepat. Dan yang saya lihat saat melakukan penyerangan Persik Kediri di review kemarin saya sudah katakan di sebelah sayap kiri ini yang menjadi sorotan saya, apakah besok tetap memasang Yohanes Pahabol atau Abioso, atau mungkin Coach Javeroka berani untuk menurunkan Faris Aditama yang lebih tinggi jam terbangnya, atau mungkin Sawyer juga beberapa kali sebenarnya dipasang di sebelah kiri juga lebih juga bagus ya, karena di musim lalu Sawyer juga mencetak golnya ini dari posisi sebelah kiri ya. Jadi ini menjadi teka-teki juga untuk line up yang diturunkan oleh Coach Javeroka. Di sebelah kiri ini akan memakai siapa, atau mungkin Yusuf bisa ditarik sebagai pemain sayap juga oke ya, karena Yusuf di penampilan kemarin ini pemain cukup bagus, pemain back kiri Persik Kediri yang rajin sekali melakukan intercept hingga ke depan, melakukan tusukan-tusukan ya, umpan-umpannya juga bagus, acceleration-nya juga oke ya. Jadi acceleration ini beda dengan speed. Kalau speed ini kan lari ya, posisi sudah lari menuju ke kecepatan berikutnya. Kalau acceleration ini dari posisi diam ke lari. Ini Yusuf saya lihat sangat bagus kemarin, beberapa kali saya melihat. Ya ini mungkin juga bisa ya, kalau Yusuf ditarik ke sayap kiri, Akil mungkin bisa di kiri, Rivaldi di kanan. Tapi Akil memang cocoknya naturalnya di sebelah kanan ya. Jadi itu yang menjadi teka-teki saya dari Persik Kediri. Lalu untuk Arema Malang, yang saya terus ingin katakan di sini, Adam Alis jangan terlalu banyak membawa bola kalau saya katakan menghadapi Persik Kediri. Kenapa? Karena permainan pressing kembali lagi nggak usah lawan Persik lah. Lawan PSM Makassar kemarin sangat terlihat ketika Adam Alis membawa bola lalu terlalu lama, berapa peluang yang harusnya bisa dimanfaatkan jika Adam Alis memberikan assist, memberikan operan. Jadi bolanya tuh cepat loh. Karena Arema Malang saya lihat permainannya ini sangat melakukan penyerangan kemarin ya. Itu bermain bola-bola cepat, boleh dibilang tiki taka. Kemarin saya melihat Tendi, lalu Hani Sagara, Zola melakukan tiki taka yang cukup cantik. Itulah yang sebenarnya saya lihat permainan sesungguhnya yang ingin diterapkan oleh Coach Almeida. Bermain cepat tiki taka, karena kita lihat body dari para pemain Arema Malang di sektor depan, lalu Hani Sagara, Zola, dan Dendi ini kan badannya nggak terlalu tinggi ya. Jadi solusinya yaitu bermain bola-bola cepat, nggak banyak membawa bola. Visinya oke, tapi kalau Adam Alis ini terlalu lama. Berapa kali lah saya nonton Adam Alis di Bayangkara, sampai mungkin Adam Alis dicadangin oleh Munster ya, pelatih sebelumnya di Bayangkara, ya mungkin karena itu terlalu lama membawa bola, terlalu egonya juga tinggi. Ini menurut gambaran saya sudah beberapa kali ngomong ini. Adam Alis sebelum gabung dengan Arema Malang saya sudah selalu menyuarakan seperti ini, dan kemarin juga masih terlihat keegoisan dari Adam Alis. Jadi semoga yang diharapkan besok gak terlalu banyak untuk membawa bola, karena menghadapi Persik Kediri yang bermainnya top pressing, sekalinya terlalu lama membawa bola ya, sepersekian detik hilanglah peluang dari Arema Malang untuk bisa menciptakan peluang gitu. Ya, ini jadi pemain sayap dari Arema Malang yang saya lihat di Adam Alis, dan untuk Persik Kediri di sayap kirinya.
Ini salah satu analisa saya, gambaran saya untuk melihat pertandingan besok. Karena overall secara penyerangan kedua tim ini sama-sama membangunnya tuh dari bawah kebanyakan. Ya, membangun serangannya tuh dari bawah. Mungkin Arema Malang sesekali sering melakukan passing long ball kepada pemain sayap. Ini yang beberapa kali juga efektif dilakukan oleh Arema Malang, dan Persik Kediri yang saya lihat ini harus bisa mewaspadai umpan-umpan silang. Karena saya melihat ketika lawan Persela Lamongan di musim lalu, Persik Kediri sempat kewalahan dengan permainan silang, umpan-umpan silang oleh pertandingan lawan Persela Lamongan saat itu. Ya, jadi yang diharapkan besok Persik Kediri di pertahanan bisa untuk jeli melihat umpan-umpan silang yang biasa dilakukan oleh Jayus atau Rensi. Biasanya Rensi yang melakukan umpan-umpan silang. Jadi kita lihat besok bagaimana terutama kreativitas saat melakukan penyerangan. Ya, karena dari kreativitas melakukan penyerangan itu bisa dihitung berapa peluang yang berbahaya untuk terjadinya gol Persik Kediri dan Arema Malang. Jadi apakah besok akan banjir gol, apakah akan banyak gol, ya kita lihat. Ya, karena kalau boleh dibilang pertahanan dari kedua tim ini cukup bagus semua. Cukup oke kalau saya lihat di pertandingan kemarin, walaupun Arema Malang kalah 1-0 dari PSM, tapi itu kan gol cepat ya di 32 detik. Tapi overall pertahanan dari Arema Malang cukup bagus dan Persik Kediri juga cukup bagus. Jadi sama-sama, kalau boleh saya katakan sama-sama kuat. Dari kedalaman skuad juga kedua tim sama-sama kuat kalau yang saya lihat. Ya, jadi ini besok tinggal kita lihat benar-benar strategi dari coach Javi Roca dengan coach Almeida bisa meracik permainan yang cantik dan tentunya saling beradu strategi ya untuk mendapatkan kemenangan, karena ini bukan hanya untuk pemain yang hebat, yang lebih hebat siapa, ini enggak, tapi yang berlaku adalah strategi untuk menghadapi tim seperti Persik Kediri dan Arema Malang yang secara permainan sangat disiplin ya, disiplin dengan sistemnya gitu. Jadi kita besok akan lihat dan saya akan buat previewnya untuk pertandingan PSM Persikabo dan juga Persik Kediri dengan Arema Malang. Semoga semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita semua dan nanti kita sampai ketemu di video berikutnya ya. See you.